warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segenap jamaah muhasabah Jumat pagi rahimakumullah. Ini yang dibahas tadi kan sholat fajar. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti kita ini orang yang kaya semua. Ya. Nah, semuanya saya yakin yang hadir di sini pasti sholat fajar. Kan berarti kita ini orang yang kaya. Masa belum syukur? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini gak direnungi, tidak bisa syukur Pak kita. Saya ini ternyata orang yang syukur, orang yang kaya karena tadi sholat fajar 2 rakaat. Ini sholat fajar khairun minal ardi mama fiha au kama qol. Kenapa fajar ini kok punya kelebihan sedemikian besar? Allah kalau bersumpah dengan makhluknya itu pasti ada keistimewaannya. Di Allah itu kan sering sumpah dengan waktu. Wal fajri walayalin as. Ya, demi waktu fajar. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal asri, demi waktu asar. Ada watini wa zaituni. Jadi sumpah Allah itu ada dengan ciptaan Allah berupa buah-buahan. Semua yang digunakan sumpah oleh Allah pasti ada keistimewaan yang luar biasa. Ini kalau subuh kan sudah kenal semua, duha kenal semua, asar sudah kenal semua. Tapi apakah kita sudah memaksimalkan di waktu yang istimewa ini yang masih kita tanda tanya. Kemudian tin itu seperti apa, zaitun seperti apa. Kalau ingin pohonnya bisa lihat di Mahat Bahrul Huda. Kalau ingin rasanya nunggu nanti saya setelah umroh. Umroh kan banyak orang ya. Jadi kalau mau beli sak kintal pun kan bisa nanti tuntut untuk. Kalau beli di sana. Di Taif itu murah. Karena di pusatnya di sana. Ya Pak Tom. Di Taif di halaman masjid Taif itu murah. Pusatnya buah-buahan dari Taif itu. Itu kalau buah zaitun itu basah ya. Tapi agak ada cocok di lidah kita. Tapi kalau tin itu enak. Biar jamaah ini tidak penasaran dan sekaligus bisa memanfaatkan buah yang digunakan sumpah oleh Allah, pasti ada keistimewaannya. Demikian pula wal fajri, demi waktu fajar. Apa keistimewaannya? Pertama adalah setiap umat itu punya awal waktu. Awal waktunya umat Islam adalah waktu fajar. Al-Quran diturunkan. Jadi Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu adalah waktu fajar. Berarti berubahnya minadzulumati ilan nur itu adalah dari waktu fajar. Dari di sini turunnya malaikat Jibril itu juga di waktu fajar yang pertama. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang luar biasa. Karena apa? Sesuatu yang disebut oleh Allah 2 kali sudah disebut ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfin syahrin. Tanazzalul malaikah. Ini malaikat kan sudah disebut. Tanazzalul malaikah, malaikat sudah disebut turun. Tapi di situ masih disebut lagi waruhu fiha. Ini adalah malaikat Jibril. Sudah disebut malaikat, disebut juga malaikat Jibril. Itulah malaikat yang luar biasa. Jadi yang sesuatu yang istimewa pertama adalah yang digunakan oleh Allah untuk sumpah
pasti ada keistimewaan yang luar biasa. Yang dalam Al-Quran yang sudah disebutkan oleh Allah, malaikat disebut tapi masih disebut lagi, pasti luar biasa. Nah sekarang tugasnya Gus Dur mencari yang luar biasa seperti ini kan. Karena banyak ini, kita ini yang tidak tahu hal-hal yang luar biasa, kan kriterianya kan gampang tadi ya. Kita ada kelebihan yang luar biasa yang kita tidak tahu kan. Lah ngaji kita ini kan harus tahu. Jadi ke dalam kehidupan sehari-hari biar kualitas kita ini bisa meningkat. Kemudian juga di waktu fajar ini selain Al-Quran mulai diturunkan, pembagian rezeki juga di waktu fajar. Maka kalau waktu fajar pintu rumah saya buka semua Pak, dari depan biar rezeki ini masuk. Lah yang ini saya hanya dengar dari dawuhnya Kiai. Ini tugasnya Gus Dur lagi untuk mencari dasarnya. Oh, ini manajemen ngaji kan seperti ini Pak. Nah aku golekin kok malah jelimet. Ya, dan tidak sama. Maka kan di sini semuanya kita fungsikan. Jadi kalau orang itu habis subuh tidur lagi titeni Pak. Titeni wes. Iya, ilmu titan. Nah, titan ini kan karena ada dasarnya kan dari situ. Malaikat Allah menerbagi rezeki mulai subuh. Dan subuh ini adalah awal dari hari. Disinilah mulai serah terimanya malaikat. Malaikat yang mau tugas malam hari itu mau sip. Jadi bahasanya Parni kan sip itu ya. Yang jaga di siang hari. Serah terimanya di waktu pagi ini. Dan ini ketika menyerahkan ini kan malaikat, oh iki Pak Rozak kayak bengi maca selawat ping 1000 kan. Ada diserahkan oleh malaikat. Ini kan luar biasa. Dan semuanya ini bisa kita buktikan. Wong nek usiane bar subuh turu fakir ini gak ngono ya glembusen, Pak. Glembusen pikiran. Ya. Terus lagi ketika Sayyidina Umar perang di Persia. Jadi dulu itu memang peradaban sudah kuat ya. Jadi meskipun jahiliyah di bidang mental, tapi peradaban sudah kuat. Persia itu sudah luar biasa, yang punya agama itu yang Majusi, yang menyembah api, yang kemudian akhirnya apinya dirubah menjadi menara itu kan katanya Gus Muafik itu. Manara disebut menjadi menara, itu berarti peradaban waktu itu sudah luar biasa. Itu keamanannya, safety-nya tentaranya itu punya benteng yang luar biasa. Benteng yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar ini untuk, atau tentaranya itu untuk menghancurkan benteng ini berbulan-bulan. Coba kita bayangkan jarak antara Madinah dan itu ada Iran ya. Iran, Persia itu Iran. Berapa mil itu jaraknya? Nyerbu ke sana biayanya berapa kira-kira? Dan itu tidak bisa kalah benteng ini karena kuatnya. Jadi sistemnya sudah semuanya terang sistem dengan baik. Ini menjadi benteng yang sulit untuk ditaklukkan. Dan itu bisa takluk itu adalah di waktu fajar. Akhirnya tentara Islam memperoleh kemenangan. Maka sekarang nek ingin menang ya harus menggunakan serangan fajar kan. Serangan fajar yang kemudian disalahgunakan. Ya serangan fajar ya jago, nah pilkada ya bayar sih serangan fajar, pilkades serangan fajar. Memang ini sejarah itu pasti ya. Jadi ilmu titan itu pasti. Ilmu titan itu memang kalau digali ada sejarahnya. Seperti ilmu titan lagi. Kalau orang itu
menyiapkan anaknya besok iki sing tak ngengeri, tak ngengeri. Itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Pertama, anaknya cepat mati, gak sampai wong tuanya mati. Kedua, anaknya itu kere sehingga gak bisa ngengeri. Yang ketiga, anaknya itu kaya tapi anak ini berani orang tua. Oh, ini kita kayak ilmu titen ya, tapi ada dasarnya itu. Nah ini urusannya Gus Dur kan gitu. Makanya saya sampaikan hari pertama tadi ya, biar tidak numpuk. Saya tahu dasarnya ini, tapi kan tidak valid. Validnya itu kan harus ada kitabnya, halamannya seperti ini. Kan mau ditulis, ya tahu dasarnya semuanya tuh tahu. Karena ini adalah mau dibikin literasi kan. Literasi yang dibaca oleh anak-anak kita kan semuanya harus tertulis. Dan ini nanti bagian literaturnya ini juga bisa ngoreksi, jadi bisa ditakwilkan, bisa mencari buku yang lain. Ini urusannya Ustadz Bas. Bapak ingat-ingat, saya punya kiai dulu itu, anaknya ini yang dijagokan nanti akan menghentikan saya. 2 anaknya itu pinter-pinter, delalah dua-duanya goncengan kecelakaan mati bareng. Itu tidak salah ya, menyiapkan kader tidak salah, tapi ada hati yang salah karena terlalu mendambakan anaknya. Allah cemburu itu loh, Allah cemburu, Allah itu penyemburu. Jadi jangan sekali-kali kita sudah hasbunallah nikmal wakil, kalau kita pasrahkan kepada Allah ya pasrahkan kepada Allah, jangan memasrahkan ini pada anak-anak kita. Kader kita bisa dikader, tapi hati kita yang harus kita jaga, semuanya kita serahkan kepada Allah. Ada yang orang itu tidak punya anak, ngambil anak cucu, kaya, ngambil anak angkat, delalah kekayaannya itu dihabiskan mbak anak angkatnya. Akhirnya ketika sakit itu sayang melihara. Ini bukan saya pamer, tidak usah saya sebut itu sampai kapundut. Ini kan pelajaran untuk saya. Oh seperti ini, kenapa seperti ini? Karena memasrahkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau kita punya anak terlalu kita sayangi, pasti anak itu menjadi musuh kita. Ingat-ingat, jadi harus biasa-biasa saja, harus biasa-biasa saja semuanya ini menjadi musuh kita, karena kita lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya. Itu Allah dan Rasulnya akan cemburu. Ada juga yang semakin semakin miskin. Ini kan pelajaran yang real ya, yang harus kita antisipasi. Jadi fajar itu kita gunakan doa di sini, doa yang sangat mutajab. Sehingga ada hadisnya Rasulullah, seandainya umatku tahu keistimewaan fajar, pasti dia akan berangkat untuk sholat fajar, sholat jamaah subuh dengan merangkak. Ini yang dawuh Rasulullah, seandainya tahu, berarti tidak ada yang tahu kelebihannya sholat fajar ini. Saking banyaknya sholat fajar, khairun minal ardi ma fiha tadi, saking hebatnya sholat fajar. Mudah-mudahan kita semua ini selalu bisa menggunakan hal-hal yang luar biasa ini. Nanti lebih lanjut kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.